Pada video kali ini, kita akan ngebahas CCTV IMOU Ranger Mini. Jadi sesuai dengan votingan yang kita bikin kemarin, 75% dari kalian memilih untuk ngebahas CCTV IMOU yang ini. Jadi kira-kira gimana kamera CCTV-nya? Mari kita bahas. Jadi ini adalah CCTV indoor yang memiliki resolusi yang tinggi banget ya. Dia tuh resolusinya adalah 5 megapiksel dan udah 3K juga. Jadi seharusnya ini gambarnya jelas dan bening banget. Dan untuk CCTV-nya ini dia memiliki dua varian ya. Ada yang 3 megapiksel dan 5 megapiksel. Nah ini sekalian saya pilih yang paling bagus aja yang 5 megapiksel karena harganya tuh nggak jauh beda banget sih. Dan ini adalah first time saya nge-review kamera merek IMOU. Kita lihat ya, kira-kira canggih apa enggak. Oke, ini di paling atas, kayaknya ini untuk template ngebor ya. Kalau misalkan mau dipasang di atap atau enggak mau dipasang di dinding. Nah, untuk CCTV-nya tuh dia modelnya seperti ini. Jadi dia tuh harus dipasang di dinding atau enggak dipasang di plafon ya. Jadi ini memang harus ada proses instalasinya, nggak kayak CCTV yang biasa kita bahas. Kalau misalkan CCTV yang kayak gini kan, kalau mau dipasang di ruang tamu tinggal ditaruh aja kayak gini. Nggak perlu dibor-bor ya, kalau yang ini harus dibor. Oh ya, sekedar informasi, kalau misalkan si IMOU ini adalah produk dari Dahua ya. Jadi ada dua merek CCTV yang terkenal banget. Yang pertama adalah Hikvision dan yang kedua Dahua. Nah, kalau misalnya Hikvision itu, salah satu produknya itu adalah EasyViz. Coba kita lihat lagi di dalamnya ada apa. Oh, biasa standar ya, kabel USB, adaptor 5 volt, 1 ampere. Jadi berarti maksimum dia dayanya 5 watt ya. Buku manual, kartu garansi, dan visor. Oke. Kita singkirin dulu. Oh, ini bisa dipasang kebalik gini ya. Coba nanti kita coba. Kalau misalnya dipasang kayak gini dia mau apa enggak. Nah, untuk kameranya ini adalah kamera tipe pan tilt zoom ya. Kamera tipe PTZ, jadi dia bisa geser kayak gini. Dan dia bisa kita turunin gini. Nah, di sini kelihatannya dia ada semacam lampu sorotnya gini ya. Nanti kita tes. Dan di bagian belakangnya ini ada dua port Type C dan yang satu lagi untuk port LAN. Kemudian di kameranya ini kalau kita geser seperti ini, di sini ada slot untuk kartu memori dan slot untuk ngereset. Untuk micro SD-nya, dia support sampai 512 GB. Dan menurut tabel ini, kalau misalkan kita pakai memori yang 256 GB, dia bisa merekam kurang lebih 10 hari ya. Itu merekam 24 jam ya, non-stop. Ini karena untuk ngecoba doang, pertama kita taruh kebalik aja ya. Untuk kabel USB-nya ini panjang ya. Panjang banget, mungkin sekitar 2 meteran kali ya. Oke, jadi ini adalah aplikasinya. Dan di aplikasinya ini menu paling kiri dia adalah PTZ ya. Jadi PTZ ini untuk mengatur arah kameranya. Ini kita bisa gerak-gerakin suka-suka kita, kiri kanan atas bawah. Dan untuk sudut pandangnya juga cukup jauh ya. Ini paling atas. Tuh nyampe ke genteng kelihatan. Kalau ke paling bawah, nah bisa turun banget juga. Jadi untuk sudut pantaunya cukup oke. Berikutnya ini sebelah kanan ada fitur. Nah, ini adalah privacy mode. Kalau misalnya kita aktifkan, dia tuh kameranya itu akan sleep ya. Dan posisi lensa kameranya akan ketutupan. Jadi bener-bener privacy kita aman. Tuh, dia gak kelihatan gitu. Nah, ini berikutnya adalah sirine. Kalau kita pencet, dia akan bunyi sirine. Berikutnya adalah spotlight. Ini akan menyalakan lampu sorot pada kameranya selama 30 detik ya. Yang ini untuk kalibrasi kameranya. Kalau misalkan kameranya nih kalian geser ke kanan tapi dia nggak mau mentok nyampe kanan banget, kalian bisa kalibrasi dulu. Oke, berikutnya pada menu yang kedua di bawah ini adalah notifikasi ya. Ini kalau kalian aktifkan motion detection-nya, nanti semuanya akan ada di notifikasi di sini. Ini kalau kalian pencet, dia akan langsung masuk nih videonya tuh. Jadi kita bisa lihat videonya. Tinggal pencet-pencet kayak gini aja. Ini mirip-mirip model EasyViz ya, kayak gini juga.
Dan ini juga bisa difilter ya. Kita mau nyari apa nih? Nyari gerakan atau nyari orang atau nyari suara yang tidak normal. Karena CCTV ini juga ada fitur untuk mendeteksi suara gitu. Berikutnya ini yang ketiga. Nah, ini adalah menu playbacknya. Tentunya ini akan terbuka kalau kita pasang kartu memori ke kameranya. Untuk playbacknya di sini enak banget ya, karena dia ada tandanya nih. Kalau misalnya yang biru gini berarti nggak ada orang sama sekali, nggak ada gerakan. Kalau yang oranye berarti ada gerakan. Ini kan kelihatan nih. Ini contoh ya, ini yang biru. Tuh yang biru kosong, nggak ada gerakan. Kalau kita arahin ke yang oranye, nah, itu lagi ada orang. Jadi kita jadi lebih gampang untuk nyari rekaman video ya. Nggak usah dicek manual, geser-geser dikit-dikit, karena langsung kelihatan di sini. Jadi ini adalah fitur yang memudahkan banget ya. Berikutnya yang paling kanan ini adalah cloud. Nggak usah dibahas ya, soalnya bayar. Terus kita masuk ke settingan kameranya. Nah, di sini ada settingan yang lebih lengkap dari yang tadi ya. Nih kayak gini, motion detection ini bisa kita atur, mau dia ngedeteksi orang, dan smart trackingnya bisa diatur di sini ya. Dan ini activity zone, ini bisa kita atur juga. Kita mau kameranya ngedeteksi di sebelah mana aja. Ini tinggal digini-giniin aja, kayak gitu. Nah, berikutnya adalah notifikasi. Ini notifikasi kayak tadi ya. Kalau misalnya kita aktifkan motion detectionnya, nanti dia akan ada notifikasi kayak gini. Nih, dia ada gambarnya juga ya. Dan kalau misalkan diklik, ya masuk ke menu yang tadi, langsung nunjukin videonya. Oke, lanjut. Nah, ini abnormal sound alarm. Ini tuh jadi kalau misalkan ada suara keras yang tiba-tiba gitu, nanti dia bakal ada notifikasi. Misalkan ada orang jatuh dan teriak, nanti CCTV-nya akan ngedetek dan ngirim notifikasi ke HP kalian secara langsung. Berikutnya ini auto cruise. Ya, jadi dia akan ngegeser-geser kameranya ya, meskipun nggak ada gerakan. Ini bisa diatur-atur, tapi kayaknya fitur ini mendingan dimatiin aja, karena dia akan gerak-gerak terus tuh. Pastinya nanti si dinamonya itu jadi cepet rusak. Cuman kalau misalnya butuh ya nggak apa-apa sih, nyalain aja. Nah, ini sound and light response. Nah, ini bisa diatur nih, kalau misalkan dia ngedeteksi ada gerakan, nanti dia akan nyala lampu sorotnya. Bisa juga diatur dia mau kapan aja. Ini juga sama ya, ini kalau yang ini untuk suara alarmnya, kalau yang atas untuk lampu sorotnya. Berikutnya ini nah, ini untuk ngelihat status kartu memorinya. Dan di sini ada satu fitur yang menarik banget yang baru pernah saya lihat di CCTV seperti ini ya. Kayaknya mungkin ini hanya ada di merek IMO doang atau gimana, soalnya saya nggak pernah ketemu. Yaitu ini, storage mode-nya ini. Dia nggak hanya all day recording atau event recording, kalau itu kan udah biasa. Nah, kalau dia ada nih all day storage saving recording. Jadi kalau misalkan kameranya nggak ngedeteksi ada gerakan sama sekali, dia tuh bakal ngerekamnya cuma 1 fps aja. Sedangkan kalau nggak salah ini kameranya 25 fps ya standarnya. Ya kurang lebih segitulah. Jadi intinya kalau misalnya nggak ada gerakan, dia hanya ngerekam 1 fps. Dan itu akan ngebikin memorinya jadi lebih irit. Jadinya dengan kapasitas memori yang sama, kamera IMO ini dapat merekam gambar lebih lama. Nah, berikut ini view setting. Di sini juga kita bisa ngatur ya. Untuk rotasi gambarnya, misalkan kameranya kalian taruh kebalik, nah bisa juga. Terus si logo ini, logo IMO-nya ini bisa kita ilangin. Nah, mantep ya. Jarang-jarang nih ada CCTV yang bisa ngilangin logonya kayak gini. Berikutnya HDR. Nah, jadi kelihatan lebih terang di bagian-bagian yang gelap seperti ini. Ini ya beda ya, lihat ya. Ini kan terang nih, kalau HDR dimatiin, tuh dia jadi gelap. Night vision ya standar ya, smart night vision itu kalau misalkan malam-malam dia akan hitam putih gambarnya. Kalau ada orang nanti dia jadi berwarna. Kalau color night vision ya dia berwarna terus. Infrared hitam putih terus, dan off. Kalau off berarti dia inframerahnya nggak bakal nyala ya. Standar sih kalau itu. Nah terus pasti kalian juga ada yang bertanya, kira-kira si CCTV ini bisa nggak ya nyambung ke NVR? Tentunya bisa ya, karena CCTV ini juga udah support on-viv. Meskipun di DUS-nya sepertinya nggak ada tulisan on-viv-nya, tapi di sini ada sih tulisannya NVR. Nah, jadi untuk nyambungin ke NVR di CCTV IMO Ranger Mini ini, kalian bisa langsung aja buka ke NVR kalian dan akan muncul nanti kameranya. Untuk password dari kameranya, yang password defaultnya itu kalian bisa cek di sini ya. Ini
setting yang ini. Kemudian kalian klik yang kameranya yang di atas. Terus kalian masuk ke ini device label. Nah, di sini kan ada kode nih, ini safety code. Ini adalah password kalau kalian mau nyambungin ke NVR. Nah, baiknya ini kalian ganti ya. Ini kan kalian bisa catat dulu nih, misalnya kode yang ini dicatat, kemudian kalian back masuk ke device password. Nah, ini. Di sini kalian bisa ganti passwordnya. Ini masukin password yang tadi, kemudian bikin password yang baru. Baru kalian bisa sambungin kamera ini ke NVR. Dan kalau kalian udah nyambungin kamera CCTV ini ke NVR, itu dari NVR-nya juga kalian udah bisa ini ya, geser-geser kameranya juga langsung dari NVR-nya, jadi nggak perlu ngebuka aplikasinya dulu. Oke, kurang lebih itu aja sih yang bisa kita bahas dari CCTV IMOU Ranger Mini ini. Gimana menurut kalian soal CCTV ini? Coba komentar di bawah, dan kalau ada pertanyaan juga silahkan komentar di bawah supaya kita bisa diskusi. Oke, seperti biasa semua link ada di kolom deskripsi di bawah. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.